Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian masih tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, video pembelajaran pada hari ini, Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, kita masih membahas tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Hari Jumat yang lalu kita sudah membahas pembelajaran 1 dan 2. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 3 dan 4-nya. Oke, sebelum Lause masuk ke pembahasan materi, Lause terlebih dahulu menjelaskan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu mengidentifikasi perubahan bentuk energi angin dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 2. Siswa mampu mengidentifikasi informasi yang ada dengan cermat. 3. Siswa mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat dengan percaya diri. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas nanti. Ya, kenapa harus ada tujuan pembelajaran? Supaya kita tahu apa saja yang harus kita capai, ya. Nah, materi apa yang harus kita capai atau pengetahuan apa yang harus kita capai, oke? Kita sekarang masuk ke pembelajaran 3, muatan IPA KD 3.5. Perubahan energi angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Energi angin memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik, yaitu energi gerak menjadi energi listrik, ya. Nah, angin selain energi gerak menjadi energi listrik, manfaat angin bagi manusia sangat banyak ya. Misalnya untuk menggerakkan kincir angin, untuk menggerakkan perahu layar, untuk mengeringkan pakaian, dan untuk menggerakkan turbin. Nah, sangat banyak sekali manfaat angin bagi manusia ya. Oke, sekarang kita masuk ke Ayo Berlatih halaman 82. Kita akan bahas soalnya sama-sama. Lause akan bacakan soalnya dan kita bahas jawabannya. Soal nomor 1. Tuliskan jenis-jenis olahraga yang memanfaatkan energi angin. Nah, jenis-jenis olahraga yang memanfaatkan energi angin adalah selancar dan para layang. Olahraga memanfaatkan energi angin seperti selancar dan para layang. Nah, para layang itu hampir sama dengan terjun payung ya. 2. Bagaimana nelayan memanfaatkan energi angin dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita jawab sama-sama. Nelayan memanfaatkan arus angin dari darat ke laut saat hendak berlayar. Lalu, nelayan juga memanfaatkan arus angin dari laut ke darat saat hendak kembali ke pantai dengan membawa hasil tangkapannya. Nah, jadi nelayan itu memanfaatkan arus angin saat hendak pergi ke laut dan kembali ke darat, ya. Soal nomor 3. Tuliskan manfaat energi angin bagi dunia penerbangan. Manfaat energi angin bagi dunia penerbangan seperti sarana navigasi, arah mata angin, dan pergerakan awan di langit. Soal nomor 4. Apakah energi angin dapat digunakan untuk membangkitkan listrik? Berikan penjelasanmu. Nah, apakah energi angin dapat digunakan untuk membangkitkan listrik? Tentu ya. Arus angin dapat menggerakkan baling-baling pada kincir. Baling-baling tersebut akan menggerakkan turbin.
Perputaran turbin dapat menghasilkan energi listrik, ya. Soal nomor 5. Menurutmu, lingkungan seperti apa yang cocok untuk mendirikan pembangkit listrik tenaga angin? Jelaskan. Nah, mari kita bahas lingkungan seperti apa yang cocok untuk mendirikan pembangkit listrik tenaga angin. Yaitu lingkungan yang jauh dari pusat perkotaan dan berupa padang rumput atau pantai yang luas. Padang rumput biasanya memiliki pohon yang sangat sedikit sehingga arus angin tidak terhalang oleh batang-batang pohon. Nah, ya, jadi lingkungan yang cocok untuk mendirikan pembangkit listrik tenaga angin itu di lingkungan yang jauh dari pusat perkotaan. Sekarang kita masuk ke muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Identifikasi informasi dalam teks petunjuk. Cara mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk yaitu membaca intensif atau membaca memindai. Membaca intensif maksudnya membaca dengan teliti, ya. Nah, membaca intensif atau membaca memindai ini adalah cara mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 4. Masih muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Informasi dapat diperoleh dari gambar. Informasi dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Sampaikan juga gagasan pokok sesuai gambar. Misalnya, informasi yang dapat kita peroleh dari gambar tersebut, yaitu seorang wanita yang mengais sampah, boleh ya. Atau apalagi informasi yang dapat kita peroleh dari gambar tersebut. Misalnya, terjadinya kerusakan lingkungan disebabkan masyarakat membuang sampah sembarangan, ya. Pokoknya kita mengolah informasi yang sesuai dari gambar yang kita amati. Oke? Sekarang kita masuk ke muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Listrik memiliki banyak manfaat, ya. Jadi listrik itu sangat memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Kita bisa bayangkan jika tidak ada listrik maka pekerjaan kita juga pasti banyak yang terkendala. Ya. Nah, kita akan lihat apa saja hak dan kewajiban kita terhadap listrik. Kita akan membahas terlebih dahulu hak kita terhadap listrik, yaitu hak kita adalah memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Contoh, menonton TV, memasak nasi, mencuci pakaian, dan masih banyak lagi, ya. Lalu kewajiban kita apa? Menghemat penggunaan listrik. Contoh, mematikan TV jika sudah selesai menonton, mematikan keran air jika sudah selesai digunakan. Ya. Oke. Sampai di situ pembelajaran kita, pembelajaran 3 dan 4. Sekarang PR yang harus kalian kerjakan yaitu PR KI 4. PR KI 4 ini ambil nilai. Kamu mengerjakan keterampilan kinerja praktek muatan IPS KD 4.1 Bukena 4A halaman 76 di kertas HVS. Oke. Setelah kalian selesai mengerjakannya, hasil yang sudah kalian kerjakan, kalian foto dan kirim via WhatsApp, kirim ke guru kelas masing-masing. Dikumpulkan paling lambat hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020. Ingat, setiap kalian sudah diberikan tugas, langsung kerjakan supaya tugasnya tidak tertumpuk-tumpuk dan memudahkan kalian dalam mengerjakan tugas yang lain juga. Kalau kalian menumpuk-numpuk,
maka kalian sendiri akan kesusahan dalam mengerjakan tugasnya. Jadi, setiap lausenya kasih tugas, langsung dikerjakan ya. Nah, ini ingat dikumpul paling lambat hari Jumat ya anak-anak. Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020. Dikerjakan di kertas HVS. Jadi nanti jangan ditanya lagi dikerjakan di mana lause. Nah, lause ingatkan sekali lagi dikerjakan di kertas HVS ya. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Jaga kesehatan, selalu semangat, jaga kebersihan, dan jangan lupa berdoa. Oke, 谢谢，大家再见。